Hai semuanya. Di video kami kali ini kami akan membahas mengenai anggaran komprehensif. Apa itu anggaran komprehensif? Nah, anggaran komprehensif adalah anggaran yang melakukan seluruh rencana organisasi. Apa aja yang termasuk dalam anggaran komprehensif? Ini dia. Berikut adalah contoh soal yang akan kami bahas satu persatu. Check it out. Berikut ini saya akan menjelaskan tabel pertama, yaitu anggaran penjualan per wilayah pemasaran. Untuk volume penjualan per wilayah sudah diketahui di dalam soal tersebut, yaitu dalam bentuk persen. Kemudian untuk volume total juga sudah diketahui semuanya di dalam soal. Saya akan ambil contoh MT. Di DKI sendiri yaitu menunjukkan 30%. Kemudian untuk mendapatkan volume penjualan wilayah DKI yaitu 30% dikalikan dengan volume total yaitu sebesar 10.000. Hasilnya adalah 3.000. Kemudian untuk Jawa Barat yaitu 25%. Jadi 25% dikalikan dengan 10.000, hasilnya adalah 2.300. Untuk Jawa Tengah yaitu 20% dari 10.000 yaitu 2.000. Dan Jawa Timur sebesar 25% dikalikan dengan 10.000 yaitu mendapatkan 2.500. Untuk harga per unit sudah diketahui juga di dalam soal yaitu sebesar 200.000, 250.000, 300.000 dan 400.000. Kemudian untuk MK, MB dan MM caranya juga sama seperti MT yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk mendapatkan nilai penjualan yaitu volume total kan dikalikan dengan harga per unit yaitu 10.000 dikalikan dengan 200.000 yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian untuk mendapatkan total itu sendiri semua nilai penjualan dijumlahkan. Untuk tabel kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan per kira niaga. Untuk volume penjualan per jenis produk diketahui dari tabel sebelumnya yaitu sebagai berikut ini. Saya akan mengambil salah satu contoh yaitu untuk koming ditargetkan 60% di wilayah Jakarta. Kemudian untuk mendapatkan nilai MT yaitu 60% yang ditargetkan dikalikan dengan 3.000 yang diketahui yaitu mendapatkan hasil sebesar 1.800. Kemudian untuk jenis produk lainnya seperti MK, MB, MM dan semua wilayah niaga, cara pengerjaannya dilakukan sama seperti contoh koming di atas. Kemudian untuk mendapatkan nilai totalnya setelah semuanya terselesaikan, semuanya dijumlahkan. Kemudian untuk tabel ketiga yaitu anggaran produksi, caranya sangatlah mudah yaitu sebagai berikut. Volume penjualan, kesediaan awal dan kesediaan akhir sudah diketahui di dalam soal. Kemudian saya akan mengambil salah satu contoh jenis produk yaitu MT. Cara pengerjaannya adalah volume penjualan dikurangi persediaan awal ditambahkan dengan persediaan akhir, maka akan memperoleh volume produksi sebagai berikut. Kemudian untuk MK, MB dan MM pengerjaannya adalah sesuai dengan metode MT tersebut. Untuk tabel keempat yaitu anggaran kebutuhan bahan. Untuk per unit sudah diketahui di dalam soal. Kemudian untuk totalnya yaitu diperoleh dari volume produksi tabel ketiga. Kemudian saya akan memberi contoh cara penghitungan kayu yaitu yang dibutuhkan MT sebesar 1 meter. Kemudian untuk mendapatkan totalnya yaitu 8.200 dikalikan dengan 1. Kemudian untuk MK yang dibutuhkan adalah 0,5 meter. Untuk mendapatkan totalnya 0,5 dikalikan dengan 7.700. Diberlakukan sama dengan MB dan juga MM. Kemudian untuk mendapatkan total tersebut, total MT, MK, MB, MM dijumlahkan semuanya. Demikian juga cara pengerjaannya sama dengan kayu lapis juga melamin. Untuk tabel kelima yaitu anggaran pembelian bahan. Kebutuhan produksi diketahui dari tabel keempat. Kemudian untuk persediaan awal, persediaan persediaan akhir sudah diketahui di dalam soal. Untuk penghitungannya saya akan memberi contoh pada kayu, yaitu kebutuhan produksi dikurangi persediaan awal ditambah persediaan akhir menghasilkan unit. Kemudian untuk harganya sudah diketahui di dalam soal. Kemudian untuk memperoleh nilai yaitu unit dikalikan dengan harga. Kemudian untuk kayu lapis dan melamin pekerjaannya sama seperti kayu.
Tabel ke-6 yaitu anggaran biaya tenaga kerja. Untuk satu produk MT diperlukan 4 jam kerja. Untuk memperoleh total semua jam kerja yaitu 4 jam kerja dikalikan dengan volume produksi, yaitu diperoleh total sebagai berikut. Kemudian untuk tarif per jam sudah diketahui di dalam soal. Kemudian untuk memperoleh nilai yaitu total jam kerja dikalikan dengan tarif per jam, yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk mendapatkan keseluruhan totalnya setelah mendapatkan nilai MT sampai dengan MM, nilai semuanya dijumlahkan. Setelah kita menyusun tabel biaya tenaga kerja, kita masuk ke tabel biaya overhead. Di tabel anggaran biaya overhead ini kita bagi menjadi 3 kategori, yaitu biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya obligasi lain. Lalu biaya tersebut dikelompokkan di masing-masing kategori tersebut, dan seluruh total dari biaya tersebut menjadi 200 juta. Ini adalah tabel anggaran biaya operasional. Di tabel anggaran biaya operasional ini kita bagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori pemasaran dan administrasi. Lalu biaya tersebut dikelompokkan di masing-masing kategori tersebut, dan kita bisa lihat biaya pemasaran total menjadi 228 juta dan biaya administrasi total menjadi 500 juta. Lalu total dari keseluruhan dari tabel biaya operasional tersebut menjadi 628 juta. Ini adalah tabel biaya bahan baku per unit produk. Di sini ada 3 bahan baku, yaitu kayu lapis, dan melamin. Di setiap unit MT membutuhkan 1 meter kayu, dan 1 meter harga kayu adalah 12.000. Harga dikali dengan kebutuhan yaitu nilai 12.000. Lalu di unit MK membutuhkan setengah meter, yaitu semeternya dari kayu adalah 19.000, sehingga 19.000 dikali dengan 0,5 yaitu menjadi 9.500. Lalu di unit MB membutuhkan 1 meter kayu, dan harga per meter kayu 19.000 dan dikalikan menjadi 19.000. Lalu di unit MM membutuhkan 2 meter, jadi totalnya menjadi 38.000 dari 12.000 kali 2 meter. Dan semuanya itu berlaku juga pada kayu lapis dan melamin. Kita mendapatkan harga, kita jumlah semua, lalu kita akan mendapatkan total biaya bahan baku per unit, itu unit MT, MK, MP, dan MM. Ini adalah tabel biaya tenaga kerja per unit produk. Di produk MT, setiap unitnya membutuhkan waktu 4 jam kerja. Lalu di MK membutuhkan 5 jam kerja, di MB 7 jam kerja, dan di MM membutuhkan 7 jam kerja. Dan tarif per jamnya 3.000, dan di tarif per kerja ini sudah tertera di soal. Lalu tarif biaya tenaga kerja per unit dapat dari tarif jam kerja dikali dengan jam kerja per unit. Di MB kita kali 3.000 menjadi 12.000. Lalu di MK kita 5 jam kerja dikali 3.000 menjadi 15.000. Di MB 7 jam dengan tarif per jam 3.000 jadi 21.000, dan MM juga sama 7 jam dan jam kerjanya per jamnya 3.000 dan hasilnya jadi 21.000. Sebelum kita masuki tabel biaya variabel per unit, kita mencari dulu biaya overhead variabel per unit dan biaya pemasaran variabel per unit. Di soal biaya overhead tertera 200 juta dan 25%-nya merupakan biaya variabel. Lalu biaya overhead variabel 25% dikali 200 juta menjadi 50 juta. Lalu biaya overhead variabel per unit. Biaya overhead variabel per unit adalah 1.250 yang terdapat dari 50 juta dibagi volume produksi. Lalu biaya overhead per unit adalah sebesar 7.797 yang didapat dari 200 juta dibagi volume produksi. Lalu ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran yaitu 228 juta dan 84 juta dari 228 juta adalah biaya variabel, dan biaya pemasaran variabel per unit adalah 84 juta dibagi volume penjualan yaitu menjadi 3.000. Ini adalah tabel biaya variabel per unit. Jadi biaya bahan baku di unit MT yaitu 76.500, di MK 54.500, MP 75.250 dan MM 93.000. Ini adalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan di biaya tenaga kerja langsung yaitu MT 12.000, MK 15.000, MP 20.000 dan MM 10.000. Dan biaya overhead variabel seperti yang saya jelaskan sebelumnya
MT 1900, MK 1950, MP 1250 dan MM 1250. Dan biaya pemasangan variabel juga MT, MK, MP, MM semua sama juga sebesar 3.000. Lalu total biaya variabel per unit yaitu total dari sekian unit di total dan menjadi hasil di bawah ini. Selanjutnya adalah biaya tetap. Dapat ini biaya tetap yang dipanggil pada perusahaan itu ada 3, yakni biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, biaya overhead secara keseluruhan itu 200 juta. Tetapi karena 50 juta merupakan biaya overhead variabel, sehingga biaya overhead tetap yang dibebankan adalah sebesar 150 juta. Kemudian biaya pemasaran. Juga sudah diketahui sebelumnya bahwa biaya pemasaran total itu sebesar 228 juta dan karena 84 juta merupakan biaya pemasaran variabel, maka biaya pemasaran tetap yang dibebankan adalah sebesar 144 juta. Kemudian ada biaya administrasi dan umum yang dibebankan sebesar 400 juta. Kemudian biaya tetap secara keseluruhan di total juga menghasilkan 694 juta. Selanjutnya adalah titik impas. Fungsi dari titik impas sendiri adalah agar perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah unit produk yang akan dijual oleh perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Rumus dari titik impas itu sendiri adalah biaya tetap per 1 kurang biaya variabel per penjualan. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, 2,5 dan ini didapat dari jumlah unit yang harus dijual oleh perusahaan, tetapi nilai tersebut dikecilkan agar mempermudah dan perhitungan. Nah, setelah itu titik impasnya adalah 59,8 paket yang kemudian dibuatkan menjadi 580 paket. Nah, setelah mencari titik impas, maka kita harus mencari tahu berapa banyak unitkah per produk yang harus dijual oleh perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Seperti MT, yakni 580 dikali 2,5 yang menghasilkan 1.450 unit, MK 580 dikali 2 menjadi 1.160 unit, MT 580 dikali 1,5 menjadi 870 unit, dan MM 580 dikali 1 yakni 580 unit. Selanjutnya adalah biaya produksi per unit produk. Nah, di dalam tabel ini terdapat 3 jenis biaya yang dibebankan, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya bahan baku sendiri sudah diketahui sebelumnya di tabel-tabel yang sebelumnya, yaitu 76.500 MT, MK 54.500, MP sebesar 75.250 dan MM sebesar 93.000. Nah, selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung sudah diketahui sebelumnya juga. Biaya overhead mengapa 7.797 karena sudah diketahui, sudah diperhitungkan sebelumnya bahwa biaya overhead per unit produk itu adalah sebesar 200 juta dibagi dengan jumlah keseluruhan volume produksi sehingga menghasilkan 7.797. Dan kemudian biaya produksi per unit produk dijumlahkan semuanya. Berikutnya adalah nilai persediaan barang jadi. Nilai persediaan barang jadi didapatkan dari biaya produksi per unit produk dikalikan dengan volume persediaan pada akhir tahun. Nah, biaya produksi per unit produk sudah diketahui dari tabel sebelumnya, dan kemudian volume persediaan pada akhir tahun juga sudah diketahui dari soal. Maka dari itu untuk nilai persediaannya tinggal mengalihkan antara biaya produksi per unit produk dan volume persediaan. Ini berlaku untuk setiap produk dan kemudian didapatkan jumlahnya, yaitu 309.820.000. Yang berikutnya adalah nilai persediaan bahan baku. Nah, untuk nilai persediaan bahan baku terdiri dari dua elemen, yaitu harga unit berbahan dan volume persediaan pada akhir tahun. Kedua elemen ini sudah diketahui semuanya dari soal. Maka dari itu, untuk mendapatkan nilai persediaan pada akhir tahun, maka tinggal mengajukan harga unit berbahan dan volume persediaan. Misalnya kayu, harga unit berbahan untuk kayu ada 900.000 dan volume persediaan yang diharapkan itu sebesar 2.500. Maka nilai persediaan pada akhir tahun yaitu
sebesar 47.500.000. Begitu pula dengan kayu lapis dan melamin. Setelah dikalikan semuanya dan mendapatkan jumlah per unitnya, maka kita bisa mendapatkan nilai yang diharapkan dengan menjumlahkan semua itu. Setelah mengetahui nilai kesediaan tersebut, kita akan mencari total biaya perusahaan. Total biaya perusahaan bisa dikelompokkan dari biaya overhead, biaya pasar, dan biaya administrasi. Jenis biaya akan dikelompokkan sesuai kelompoknya masing-masing. Jumlahnya semua akan total dan akan ketemu total biaya perusahaan. Kita beri total biaya perusahaan adalah 140 juta. Anggaran laba. Anggaran laba adalah apa yang diberikan oleh perusahaan di periode pertanian. Nah, di sini ada penjualan, APP, laba-laba, dan biaya operasional. Secara ringkas, anggaran laba dapat diketahui dengan penjualan, dikurangi APP, dikurangi biaya operasional, dan akan ketemu laba usaha. Nah, di sini penjualan sejumlah 7 miliar 400 juta. APP-nya sebesar 2,925,400 dan akan ketemu laba total sejumlah 4.437,700. Lalu anggaran biaya operasional akan ketemu laba usaha dan beras sejumlah 3.409,700. Anggaran kas. Anggaran kas adalah rincian penerimaan dan pengeluaran dari suatu masa. Nah, di sini penerimaan sejumlah 8.350 juta dan pengeluaran sejumlah 4.198,5. Nah, berarti satu kas per Bulan 1 Desember 2009 adalah 4.556.345. Sekarang saya akan menjelaskan proyeksi neraca. Proyeksi neraca berfungsi untuk memprediksi jumlah kekayaan dan kewajiban suatu perusahaan di masa mendatang. Nama hasilnya ada kas, tentang usaha, pengelapan, kesejahteraan, bisa menjadi tetap, tentang usaha, tentang obligasi, pemeriksaan, tentang pendanaan. Semua ini harus dijumlah sesuai keterangan masing-masing. Lalu akan ketemu semua soal laporan di bawah ini. Nanti semuanya akan dibagi sesuai aktiva dan